When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you go it was never, never alone. This word, that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? Oh ya, perkenalkan nama saya Ranis Yudhiyandra Jati, asal alamat dari Desa Kaligidang, RT 1 RW 3. Karanggedang? Kaligidang. Oh, Kalikidang. Oh, Kalikidang. Dekat situ Mbak. Ya jadi tahu. Saya ingin melewati. Oh, Di situ. orang sinian. Masih dia terus gitu. Umurnya ya masih 22, masih kuliah juga. S2 ya? Belum. Masih kuliah S1 di UP gitu. Terus sambil ngajar musik Jurusan PGSD. oh, berarti di samping Ya, terus biasanya wis itu apa ya? Hobi. Hobi. iya hobi ya cuma nari, karena suka nari dari dulu, dari kecil, makanya mungkin jadi sambilnya sambil ngelatih nari gitu. Mbak masuk ke sini tahun berapa? Dari tahun 2021. Oh ya, bukan 2 Mau 2 tahunan. tahun ini. Berarti lulus SMA kuliah sampai sini ya? Ya, Ketika ibu guru mengajar seni budaya, tantangan berat apa yang yang ibu alami? tantangannya biasanya anak-anak mudah bosan ya. Yang pertama mudah bosan, terus rewel harus pergi apa istirahat, bu mau istirahat capek ya, kan biasanya kayak gitu. Nah, kita sebagai guru itu gimana caranya menarik agar anak itu mau ikut pelajaran kita itu sampai paling enggak istirahat dulu lah kayak gitu. Mungkin sekali ya? ya, mungkin dengan diadakan games Mbak, biasanya saya adakan games, nanti jadi anak-anak itu lebih mudah tertarik, terus biasanya lebih antusias. Di antara 4 materi seni tari, seni musik, seni rupa, dan seni teater,
muatan mana yang ibu kasih yang masih kesulitan? Mengapa demikian? Teater teater. Karena kan mungkin teater kan kompleks ya mbak, ada adegannya, dialog dan lain-lain itu harus bisa semua. Mungkin kalau tari, mungkin hanya tari, mengajarkan tari melalui gerakan musik, anak-anak masih bisa. Nyanyi, kita mencontohkan lagu atau memberikan referensi lagu, anak-anak masih bisa menirukan. Tapi kalau teater gitu kan harus ada Dialog. semuanya, ya harus bisa. Harus Jadi pede mungkin- banget ya. Iya betul. Kalau teater, Susah memerankan lah biasanya. kesulitan materi seni tari pada materi apa? Biasanya saat menirukan gerak. Oh, Peniruan gerakan ya, biasanya anak-anak masih banyak perlu diulang berkali-kali. Sekali dicontohkan itu nggak langsung paham, soalnya anak-anak kadang ada yang daya tangkap berbeda kan. Nah itu kadang ada yang nah, kurang. kadang malah ada yang sama sekali nggak bisa. Nah itu yang perlu diasah lagi. Harus rajin sih mbak. Sabar ya Bu. Kesulitan materi seni musik pada materi apa? Seni musik biasanya itu anak-anak kan sekarang trennya udah pegang hati sendiri ya. Kalau diajarin lagu daerah, lagu nasional malah cenderung nggak tahu. Susah, Nah, malah cenderung susah. Justru malah anak-anak lebih tertarik sama lagu-lagu yang sekarang, malah Yang taunya tren, ya. yang tren. Nah, itu malah justru lebih kesulitan untuk mengajarkan lagu daerah sama lagu nasional ke anak-anak. Itu. Terus kesulitan materi seni rupa pada materi apa? Seni rupa itu biasanya kalau menirukan contoh gambar, kalau anak-anak kelas rendah, kalau kelas tinggi mungkin lebih ke pembuatan karya, tapi kalau anak-anak kelas rendah itu ke menirukan gambar, karena kadang kan namanya anak abstrak ya mbak, itunya sendiri-sendiri, jadinya kadang ada yang bisa, ada yang enggak, jadi mereka itu masih perlu dibimbing sih sebenarnya. Mereka sebenarnya bisa, cuma masih perlu dibimbing, perlu diulangi lagi. Iya. Gitu. Sebenarnya ibu ajar kelas 1 sampai kelas 6. Saya ngajarnya sebenarnya kelas rendah. Yang tinggi Yang tinggi cuma kalau misalnya ada yang kosong baru saya masuk. berarti ada 2 guru SPD di sini. Sebenarnya ada lagi yang satu yang udah lama. Apa buku-buku untuk SPDP memadai untuk mendukung pembelajaran? Sangat memadai. Udah komplit ya. Udah dari kan sekarang kan kurikulumnya masih pakai kurikulum merdeka. Terus mengajarkannya juga tema ya, melalui sistema. Nah itu menurut saya sudah cukup lengkap. Di situ juga di dalam buku juga udah ada contoh sama nanti rangkaian petunjuk-petunjuknya. Kalau misalnya sudah melakukan sesuatu, anaknya jadi lebih paham. Udah ada itunya ya, apa ketentuannya gitu Ya, ya. Kesulitan apa yang ibu alami pada saat mengajar SPDP? Kesulitannya lebih ke anak-anak itu kadang ada yang bosan, terus ada yang enggak tertarik, kan anak ada yang lebih suka ke olahraga, ada yang suka seni. Iya, Kadang anak ada yang anak yang cenderung enggak suka seni, mereka kan jauh lebih jenuh mbak, lebih kayak Nggak excited ya. diem aja. Iya. Misal kalau lagi pelajaran lebih banyak diemnya daripada ikut antusias saya sama yang lain. Iya, beda gitu ya. Beda banget. Terus kayak beda perhatian, Ya betul. Cara pendekatan gurunya pendekatan juga beda nanti. lebih ekstra ya. Terus bagaimana kendala ibu yang itu udah punya? Bagaimana kendala yang dialami ibu pada saat mengajar SPDP? Kendala. Udah. Bagaimana sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung SPDP? Sudah cukup memadai, semua sudah difasilitasi. Yang enggak 4 yang itu 4 seni Sudah, yang terutama yang tadi sudah tari, musik, sama tadi apa, teater, sama seni rupa. Kalau seni rupa biasanya itu di lapangan, di sini halaman, itu memanfaatkan halaman. Terus kalau teater biasanya di ruangan, kalau enggak di sini juga bisa.
teater di sini. Tapi kalau untuk musik sama tari biasanya lebih ke ruangan, memanfaatkan ruangan. Tapi untuk peralatan dan lain-lain sih sudah difasilitasi dengan baik. Bagaimana alur capaian pembelajaran pada setiap fase? Jelaskan. Alur capaian pembelajaran menurut ibu aja lah. Alurnya menurut ibu. Ya menurut saya alurnya itu kalau untuk seni budaya di SD itu pertama ya harus tekun, terus hasil, baru pencapaian. Ya, tekun itu ya kita mengajarkan kepada anak itu gimana caranya biar anak paham, anak mau untuk itu belajar SBDP, terus gimana caranya anak itu tertarik dan mau untuk antusias gitu Mbak, karena susah sekarang mencari anak yang baik. Kalau dari awal udah nggak antusias nggak bakal jadi gitu. Ya, disuruh-suruh pun jadi bakalan. Kalau hasil itu kita lihat dari anak-anak masing-masing, kadang ada yang langsung bisa, ada yang enggak, itu perlu kita pendekatannya berbeda kalau yang belum bisa. Terus kalau untuk pencapaian kita perlu kasih apresiasi kalau sama anak-anak, mau hasilnya kayak apapun kita perlu mengapresiasi anak-anak biar semakin semangat. Bahwa walaupun hasilku masih belum baik tapi guru udah mengapresiasi kalau aku itu pintar, kalau aku bisa kayak gitu kan. Jadi anak-anak lebih semangat tadi. Bagaimana metode pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar SBDP? Jelaskan deskripsi metodenya. Kalau saya lebih ke pendekatan kesesuaian. Iya betul. Kadang kalau misal ada yang nggak mau ikut atau biasanya nangis sih, anak-anak ada yang nangis juga. Kelas rendah ada itu ya. Takut katanya mah nggak bisa bu, nggak bisa ngirim, tuh udah nangis dulu ditanyain. Kayak terpaksa gitu. Iya, takutnya mau dimarahin, mau kenapa kayak gitu. Enggak, kan namanya belajar, salah nggak apa-apa, ya gitu bilang gitu. Dikasih semangat, nggak apa-apa namanya belajar. Kalau langsung bisa itu malah bukan belajar, kamu nggak tahu kalanya gimana. Gitu. Diemong lah cara itu ya, gurunya ngomong gitu. Mengapa pembelajaran SBDP itu perlu untuk diajarkan ke sekolah? Menurut saya SBDP itu penting banget karena buat keseimbangan otak itu juga ya, anak-anak juga nggak cenderung tentang mereka juga punya bakat sendiri yang mereka mungkin belum tahu, mungkin melalui SBDP atau mungkin olahraga gitu kan. Saya SBDP anak tahu, oh ternyata aku bisa gambar loh, ternyata aku bisa nyanyi loh, ternyata aku bisa nari. Pendalaman, iya betul. Jadi mereka juga nggak bosen, terus nggak jenuh pikirannya. Kalau SBDP kan cenderung dibawa ke ceria, ya menyenangkan ya gitu. Apapun itu harus dibawa menyenangkan. Ya, jadi anak itu nggak terpaku. Kalau setiap pelajaran kan pasti mikir nih gitu. Kalau SBDP ini dibawa menyenangkan biar kalian juga semakin kenal sama pelajarannya gitu. Udah berapa sih, Nak? 13 kan. Harapan ibu mengajar SBDP yang ideal seperti apa? Yang ideal itu menurut pendapat ibu ya, menurut pendapat saya itu yang ideal itu merangkul semuanya Mbak ya, gitu. Berarti nggak perlu prestasi di belakang dulu ya. Nggak, yang penting mau ikut, terus apa ya, menyenangkan. Kalau urusan prestasi hasil itu nanti yang penting ada kesempatan, ada kegiatan, ada waktu luang itu dimanfaatkan. Ayo maksudnya bersama-sama semua diluangkan, kan SBDP luas ya Mbak, nggak cuma nari, nyanyi dan lain-lain, itu masih luas, itu masih banyak yang perlu diajarkan sebenarnya sama anak-anak gitu. Jadi melalui itu sebenarnya yang penting kita merangkul semuanya dulu, urusan hasil nanti gitu. Strategi pembelajaran apa yang diterapkan dalam SBDP? Mulai lebih dari satu, jelaskan apa demikian. Strategi Strategi pembelajaran. menurut
saja ya, Mbak. Kalau strategi sih, kalau saya itu lebih ke melihat anaknya dulu. Terus yang kedua lebih ke mendalami karakter. Terus yang ketiga itu lebih ke apresiasi, begitu. Melihat dulu anaknya itu gimana, antara ada minat bakat atau enggak. Biasanya kadang kalau misal anak nggak mau itu jangan dipaksa, gitu. Kalau anak nggak mau jangan dipaksa dan lebih diarahkan lagi. Mungkin nggak apa-apa kalau kamu nggak ada kesenangan sama pelajaran ini, tapi seenggaknya itu kamu tahu ya, gitu. Jangan dipaksa kamu harus ikut kayak gini. Jangan, anak tuh nggak bisa kayak gituin. Terus mendalami karakternya anak, kan kadang ada yang manut langsung ikut, iya bu kayak gini aku bisa bu, mau. Kadang ada yang gitu, kadang ada juga yang enggak. Nah itu kita harus tanya dulu, mungkin lagi kenapa, mungkin lagi berantem sama temennya atau kenapa. Iya, Biasanya beda anak gitu. rasa hati kali ya. Iya, terus selalu anak kan senang pujian ya Mbak. Anak Iya, itu senang kalau pujian, dipuji semakin semangat. senang banget. Nah makanya itu guru itu harus pintar ngapresiasi, entah sekedar memuji anak, wah kamu kayak gini aja udah bagus, apalagi kamu tambah tekun. Nah, ya, anak-anak biasanya tambah senang. Tambah seneng, iya bener sih. Gitu. Kalau dipuji makin bunga Iya ya. bener. Terus yang terakhir, dengan terlaksananya pembelajaran SPDP, hal-hal apa yang perlu mendapat perhatian agar SPDP dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran? Yang mau menjadi perhatian itu lebih kayak ke unsur-unsur materi, terutama pada daerah, misal budaya daerah, budaya nasional, itu lebih dikembangkan lagi, ditonjolkan lagi. Nah itu anak-anak sekarang malah lebih cenderung ke budaya barat soalnya. Ya itu Tren ya? ya ngetrennya cenderung ke budaya barat ya, terutama banyak sosmed sekarang kan, TikTok, Instagram itu. Nah budaya barat itu banyak banget, jadi mereka malah cenderung lebih hafal budaya mereka daripada budaya sendiri. Nah itu kita sebagai guru itu mengajarkan budaya lokalnya dulu, nasional itu nggak kalah bagus kok sama budaya yang luar, justru malah bagus banget. Macem-macem banget dari Sabang sampai Merauke, banyak gitu. Harus lebih dikembangkan, ditonjolin lagi. Ganti dulu. Oke. Terus ganti lagi. Apa saja kesenian yang digunakan dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan? Semua Mbak, Semua. ada dari seni rupa ada, seni tari ada, seni musik ada, teater ada. Teater atau drama biasanya. Tapi lebih ke, kalau drama itu lebih ringan Mbak daripada teater. Di sini ada drama? Drama deh? Enggak ada, enggak, belum ada. Iya. Masih SD sih ya? Iya, masih fokus ke 4 itu, masih yang inti dulu. Masih ada sesuai dengan buku yang di SPDP itu kan ada menang 4 itu, 4 materi itu. Nah itu dikuasai dulu untuk anak-anak dari kelas rendah sampai kelas yang tinggi. Biasanya kesenian apa yang digunakan di SDI? Biasanya itu lebih banyaknya ke seni musik, kalau nggak seni tari. Kalau drama itu jarang, soalnya kan memerankan anak-anak masih kadang ada yang malu-malu, ada yang nggak pede gitu. Kalau buat musik sama tari sudah banyak anak-anak. Biasanya tari yang apa? spesialis. Kalau tari biasanya tari daerah, terutama Jawa. Jawa dulu. Ya tari-tari anak-anak kayak tari bidang, tari sambil ayu, kayak gitu. Tari anak, tari soyong. Buat musik juga, musik yang nasional juga bisa, yang daerah juga ada musik. Kreativitas dalam kalau menurut saya itu seringnya itu melakukan pendekatan itu ada permainannya. Kalau itu tebak-tebakan biar anak itu
lebih senang gitu loh Mbak. Jadi kayak malah kita saat mengajarkan suatu materi atau pelajaran untuk malah kita kayak merangkul anak-anak untuk bermain, jadi nggak kayak terus terpaku kita itu belajar materi gitu, malah cenderung mereka itu bosan nanti lebih menyenangkan gitu kita belajarnya gitu.